Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang dampak bioteknologi dalam kehidupan manusia. Bioteknologi dapat berdampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama dampak positif dari bioteknologi. Dampak positif dari bioteknologi ini ialah dihasilkannya produk-produk yang memiliki manfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia, yaitu bioteknologi pengelolaan limbah untuk menghasilkan produk kompos, biogas, serta lumpur aktif. Kemudian bioteknologi di dalam bidang kedokteran dapat menghasilkan obat-obatan. Nah, kemudian bioteknologi ini dapat meningkatkan variasi serta hasil pertanian dengan melalui kultur jaringan, fiksasi nitrogen, kemudian pengendalian hama tanaman, serta pemberian hormon tumbuhan. Nah, kemudian bioteknologi dapat menghasilkan bahan bakar dengan pengolahan biomasa tersebut menjadi etanol serta juga metana. Nah, kemudian bioteknologi di bidang industri dapat menghasilkan makanan serta minuman. Antara lain ialah pembuatan brem, kemudian mentega, roti, tempe, kemudian kecap, nata de coco, yogurt, kemudian bir, serta juga anggur. Nah, kemudian dampak positif yang berikutnya adalah dampak bioteknologi terhadap kesehatan, yang mana bioteknologi ini memiliki dampak yang positif atau menguntungkan di bidang kesehatan berkaitan dengan penyembuhan penyakit dan farmakologi. Sebagai contoh, penemuan vaksin, kemudian antibiotik, dan lain-lain. Nah, yang pertama vaksin. Vaksin itu digunakan untuk melawan berbagai virus yang menginfeksi manusia. Nah, vaksin berisi virus atau bagian virus yang telah dilemahkan. Ketika vaksin disuntikan ke dalam tubuh, vaksin tersebut akan dilawan oleh tubuh seolah-olah virus sebenarnya. Nah, ini akan menstimulasi tubuh untuk membentuk antibodi. Jika di masa depan tubuh terserang virus yang sebenarnya, maka tubuh sudah memiliki penangkalnya. Nah, contoh beberapa penyakit yang sudah dibuat vaksinnya itu adalah tuberkulosis, kemudian rabies, kolera, tipus, kemudian difteri, dan tetanus. Nah, kemudian antibodi monoklonal. Menjelang tahun 2000, produk berbasis antibodi mulai digunakan dalam penanganan berbagai macam kanker. Nah, terapi antibodi monoklonal merupakan bentuk terapi imunvasif karena antibodi dibuat di luar tubuh. Jadi, terapi ini tidak membutuhkan sistem imun pasien untuk bersikap aktif melawan kanker. Nah, kemudian hormon. Hormon buatan telah digunakan sebagai obat untuk penyakit seperti diabetes, kanker usus, dan osteoporosis. Nah, terapi suli hormon atau TSH terbukti mengatasi gejala gangguan yang timbul saat menopause. TSH adalah kombinasi hormon wanita, estrogen, dan progesteron sintetik. Nah, kemudian manfaat obat. Manfaat bioteknologi tidak terbatas pada pertanian. Dampaknya bioteknologi terhadap kesehatan adalah perawatan yang lebih baik untuk penyakit termasuk radang sendi, kanker usus besar, kemudian leukemia, kelumpuhan, dan kerusakan gigi. Protein yang dapat melawan infeksi dan penyakit sedang direplikasi pada tingkat yang lebih murah, lebih cepat. Dengan bioteknologi, protein yang berfungsi sebagai dasar obat dapat direplikasi di dalam tanaman dan dibuat lebih efisien. Hasilnya mungkin akses yang lebih besar ke obat-obatan dengan biaya lebih murah. Nah, vaksinasi lebih murah dengan melibatkan tanaman termasuk jagung, bayam, tembakau, kemudian selada, tomat, kedelai, dan kentang, di mana seseorang sebenarnya dapat menelan produk dan menerima vaksinasi sebagai manfaat tambahan. Nah, kemudian dampak bioteknologi terhadap pertanian, resistensi serangga dan penyakit tanaman. Manfaat bioteknologi dalam pertanian berdampak baik bagi petani maupun profesional kesehatan tanaman. Yang terpenting adalah melindungi tanaman dari hama, misalnya serangga, dan penyakit pada tanaman dengan mengidentifikasi dan memasukkan gen tertentu yang tahan terhadap serangga atau penyakit. Nah, tanaman yang sebelumnya rentan terhadap hama tidak lagi begitu. Nah, contoh tanaman tahan serangga dan penyakit yang sudah ditanam meliputi kapas. Nah, penggunaan BT, yaitu kapas masukkan bakteri Bacillus thuringiensis. Nah, memungkinkan tanaman kapas menjadi resisten terhadap infestasi bollworm. Nah, kemudian jagung. Jagung telah lebih tahan terhadap hama penggerek jagung. Nah, kemudian kentang. Kentang juga memanfaatkan beragam bakteri Bacillus thuringiensis untuk perlindungan terhadap kumbang kentang.
Nah, produk yang saat ini sedang diteliti untuk dirilis ke pasar dalam beberapa tahun, 5 hingga 6 ke depan, yaitu meliputi bunga matahari, kedelai, canola, dan gandum. Nah, bakteri Bacillus thuringiensis akan digunakan dalam tanaman ini untuk memberikan perlindungan terhadap ulat dan hama kumbang. Nah, kemudian strawberry. Nah, penelitian berfokus pada penambahan beberapa gen yang berbeda untuk melawan penyakit dan memperpanjang usia simpan. Dengan menambahkan resistensi serangga dan penyakit pada tanaman, petani memiliki alat tambahan untuk mengelola pertanian. Saat ini petani sering menggunakan pengendalian hama terpadu atau PHT. Nah, penggabungan sejumlah teknik untuk menumbuhkan tanaman mereka. PHT menggabungkan metode penanaman tradisional. Kemudian serangga menguntungkan misalnya kepik, kemudian tanaman sekunder, misalnya kacang yang menghasilkan nitrogen, dan teknik-teknik lain yang memungkinkan petani untuk menghasilkan tanaman yang layak secara ekonomi dan lingkungan. Nah, bioteknologi telah menjadi alat lain yang berkembang pesat dalam pengendalian hama terpadu. Para petani diminta untuk menghasilkan lebih banyak pada lahan yang semakin sedikit. Bioteknologi membantu memecahkan krisis sumber daya ini melalui tanaman yang membutuhkan lebih sedikit lahan untuk menumbuhkan komoditas tertentu, serta mengurangi persyaratan untuk pengolahan tanah dan irigasi. Tanaman biotek juga sedang dikembangkan yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh di bawah kondisi yang ekstrim, termasuk kekeringan atau kekurangan tanah. Nah, ini sangat bermanfaat bagi daerah yang kering. Nah, dampak bioteknologi bagi lingkungan adalah pembersihan lingkungan. Tanaman saat ini sedang diteliti yang pada akhirnya dapat membantu memperbaiki polusi lingkungan dan melestarikan spesies yang terancam punah. Misalnya rekayasa genetika digunakan untuk membantu menyelamatkan pohon yang terancam oleh penyakit. Nah, kemudian dampak bioteknologi terhadap sosial ekonomi. Manfaat bioteknologi di bidang kesehatan, tanaman, dan konservasi sumber daya jelas memiliki dampak positif berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Namun kemajuan biotek tidak terbatas pada bidang tersebut. Nah, konsumen dengan kebutuhan khusus memiliki banyak keuntungan dari dunia bioteknologi. Nah, malnutrisi di dunia telah mencapai proporsi epidemi. Menurut Gordon Conway, lebih dari 800 juta orang kekurangan gizi kronis. Melalui berbagai produk, bioteknologi menangani kebutuhan ini pada tingkat global. Nah, makanan dengan kadar protein, mineral, dan vitamin yang lebih tinggi, serta lemak jenuh yang lebih rendah, perlahan-lahan mulai beralih dari laboratorium ke pasar. Nah, contoh produk ini meliputi kacang yang tidak lagi mengandung alergen, tomat, raspberry, stroberi, pisang, dan nanas dengan masa simpan lebih lama mencegah pembusukan. Kemudian bunga matahari yang menghasilkan minyak lebih rendah asam lemak. Nah, kemudian salmon, nila yang dapat tumbuh lebih cepat dan mengurangi waktu dari telur hingga siap jual. Ini akan membantu meminimalkan memancing salmon di alam liar. Nah, kemudian lignin yang lebih mudah dihilangkan dari selulosa. Bahan kertas utama akan dibutuhkan lebih sedikit energi dalam proses pembuatan dan pemutihan kertas. Nah, kemudian dampak negatif bioteknologi yaitu menimbulkan penyakit di manusia. Kemudian gen-gen yang mengkode di dalam pembentukan antibiotik itu bisa atau dapat saja mengalami kecelakaan di dalam tubuh bakteri hingga kemudian akan menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian menimbulkan reaksi alergi, kemudian timbulnya alergi yang disebabkan oleh karena mengkonsumsi produk transgenik, mengancam kelestarian alam seperti jagung. Hasil rekayasa genetika bisa atau dapat membunuh ulat yang tidak berbahaya. Kemudian rekayasa genetika dapat atau bisa menghasilkan gulma super. Nah, kemudian tanaman rekayasa genetika dapat atau bisa membahayakan burung yang memakannya. Kemudian menyebabkan kepunahan, yakni sebagian plasma nutfah asli disebabkan karena dikembangkan sekarang produk rekayasa genetika saja. Nah, kemudian berpotensi digunakan yaitu sebagai alat perang. Nah, kemudian beberapa orang mungkin dengan secara sengaja akan menciptakan kombinasi gen-gen baru hanya untuk kepentingan perang. Hal ini semacam senjata kimia serta juga senjata biologi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang dampak bioteknologi dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.